Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat. Sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dosen Statistika Bapak Kurniawan Pramudi Utomo, SE, MM, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami di semester 3 ini, sekaligus tugas UAS. Dengan tema ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Sebelum masuk ke dalam presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sebagai ketua kelompok, anggota yaitu yang pertama ada Laras, yang kedua ada Rizka, yang ketiga ada Reni, dan yang terakhir ada Naufal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, rekan saya Naufal akan memulai presentasi kali ini. Silakan Naufal. Baik, saya akan memulai presentasinya. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral yaitu nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data perhitungannya, harus didasarkan pada seluruh data. Perhitungannya harus mudah. Dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Ukuran gejala pusat dibagi menjadi dua, yaitu ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan dan ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Pada pembahasan ini akan dijelaskan lebih spesifik tentang ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi, tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Sedangkan pada ukuran gejala pusat data dikelompokkan, data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi, sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Ada beberapa macam ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, yaitu data atmean, median, modus, kuartil, desil, dan resentil. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang rata-rata atau mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan jumlah semua data dibagi dengan banyaknya nilai data. Rumus umumnya, rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Langsung saja kita ke contoh penyelesaian soalnya. Contoh soalnya, dalam sebuah tes 30 siswa mendapatkan nilai 69, 64, 82, dan sekian-sekian. Langsung saja kita coba untuk mengerjakan, yaitu semua nilainya kita jumlahkan, yaitu 69 ditambah 64 ditambah 82 dan seterusnya, yaitu kita mendapatkan hasil 3.306 dibagi dengan jumlah datanya, yaitu ada 30 data sama dengan 77. Jadi mean dari soal tersebut adalah 77. Selanjutnya ada modus. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbesar. Contoh soal modus, dalam sebuah tes 30 siswa mendapatkan nilai 69, 64, 82, dan sekian-sekian. Untuk modus sendiri, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data-datanya, yaitu dari angka paling terkecil sampai angka yang terbesar.
setelah kita urutkan data-datanya, kita dapat menemukan data nilai yang paling banyak, yaitu di sini ada 69. Ada nilai 69, yaitu ada 4 kali muncul. Jadi modus dari soal tersebut adalah 69. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizka Wardani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang median atau nilai tengah. Apakah itu median? Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk median sendiri terdapat dua rumus umum yang dipakai. Yang pertama, ada N data ganjil, yaitu X sama dengan N plus 1 bagi 2. Yang kedua ada N data genap, yaitu X sama dengan setengah kali N per 2 plus N per 2 plus 1. Baik, di sini ada contoh soal median atau nilai tengah. Terdapat 30 nilai siswa dalam sebuah tes. Untuk mencari mediannya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita bagi frekuensi data menjadi dua bagian yang sama atau N bagi 2. Di sini kita sudah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita bagi frekuensi data menjadi dua bagian yang sama, yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi, kita harus mencari data ke-15 dari kanan, yaitu 77, dan data ke-15 dari kiri, yaitu 78, dibagi 2. Jawabannya adalah 77 ditambah 78 dibagi 2 sama dengan 77,5. Selanjutnya ada kuartil. Apakah itu kuartil? Kuartil adalah salah satu jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak yang sehingga terdapat 3 nilai kuartil. Untuk kuartil sendiri terdapat 2 macam rumus. Yang pertama rumus ganjil dan yang kedua rumus genap. Untuk rumus ganjil terdapat jenis kuartil bawah yang rumusnya adalah Q1 sama dengan X1 per 4 kali N plus 1. Untuk kuartil tengah atau Q2 sama dengan X1 per 2 kali N plus 1. Untuk jenis kuartil atas yaitu Q3 sama dengan X3 per 4 kali N plus 1. Untuk rumus genap, kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke yang terbesar. Untuk kita cari Q2-nya atau median. Langkah ketiga, untuk mencari Q1, kita mencari data di sebelah kiri dibagi menjadi dua bagian lagi. Untuk mencari Q3, data di sebelah kanan dibagi menjadi dua bagian yang sama juga. Lalu kita dapat mencari letak Q1, Q2, dan Q3. Berikut ini ada contoh soal kuartil. Dalam sebuah tes terdapat 30 nilai siswa. Untuk mencari Q1, rumusnya adalah 1 kali N plus 1 dibagi 4. N di sini adalah frekuensi datanya. Jadi, 1 kali 30 ditambah 1 dibagi 4, yaitu 7,75. Kita bulatkan menjadi 8. Jadi, Q1 terletak di data ke-8. Untuk mencari Q3, rumusnya adalah 3 kali N plus 1 dibagi 4, yaitu 3 kali 30 ditambah 1 dibagi 4. Jawabannya adalah 23,25. Kita bulatkan menjadi 23. Jadi Q3 terletak di data ke-23. Untuk mencari Q2 atau mediannya, kita membagi frekuensi nilainya menjadi dua bagian. Di sini frekuensi nilainya ada 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kita cari data ke-15 dari kanan dan data ke-15 dari kiri. Data ke-15 dari kanan adalah 77 dan data ke-15 dari kiri adalah 78. Kita jumlahkan lalu kita bagi 2 sama dengan 77,5. Q1-nya adalah data ke-8. Data ke-8-nya adalah 69 dan Q3-nya terletak di data ke-23 yaitu 85.
Jawabannya adalah Q1 terdapat di data ke-8 yaitu 69, Q2 adalah 77,5, dan Q3 terletak di data ke-23 yaitu 85. Baik, berikutnya adalah desil. Desil adalah cara membagi N data terurut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mempunyai jumlah data yang sama. Setiap N data terurut dibagi menjadi 10 bagian, sehingga terdapat 9 nilai desil. Rumus desil data tunggal yaitu DI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10. I merupakan bilangan bulat kurang dari 10, yaitu 1 sampai dengan 9. N merupakan banyak data. Contoh soal desil. Dalam sebuah tes 30 siswa mendapatkan nilai 69, 64, 82, dan seterusnya. Carilah letak desil kedua. Untuk mencari desil kedua, menggunakan rumus I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Karena kita mencari desil kedua, maka I adalah 2, dan jumlah data nilai siswa ada 30. Semua ini ada 30, maka N-nya adalah 30. Ditambah 1 dibagi 10. Dihitung, maka hasilnya 62 dibagi 10. Hasilnya 6,2. Dibulatkan menjadi 6. Nilai siswa kita urutkan dari yang terkecil hingga nilai yang terbesar, yaitu sebagai berikut. Lalu kita hitung data ke-6-nya. Kita hitung dari paling kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6-nya jadi 68. Jadi letak desil kedua adalah 68. Baik, berikutnya adalah persentil. Persentil adalah berapa kumpulan data yang sudah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar, atau sebaliknya yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Rumus persentil data tunggal yaitu PI sama dengan data ke I dikali N tambah 1 dibagi 100. I merupakan bilangan bulat kurang 100, yaitu 1 sampai dengan 99. N di sini merupakan banyaknya data. Contoh soalnya yaitu dalam sebuah tes 30 siswa mendapatkan nilai 69, 64, 82, dan seterusnya. Carilah letak persentil ke-10. Caranya yaitu P10 sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 100. Karena kita ingin mencari persentil ke-10, maka I-nya adalah 10 dikali jumlah datanya di sini yaitu ada 30, maka N-nya adalah 30 ditambah 1 dibagi 100. Hasilnya 3,1 dibulatkan menjadi 3. Jumlah nilai siswa kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, diurutkan, lalu kita cari data ketiga. Kita hitung dari sebelah kiri. 1, 2, 3. Jadi data ketiga adalah 62. Letak persentil 10 yaitu 62. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menentukan nilai statistik deskriptif menggunakan Excel dan SPSS. Di sini sudah disiapkan data terurut yang nantinya akan ditentukan nilai statistiknya. Baik, yang pertama saya akan menggunakan Excel untuk menentukan nilai statistiknya. Saya sudah menyiapkan data yang tadi di slide agar mempersingkat waktu. Jika sudah membuat data yang tadi,
Selanjutnya kita pilih menu data analis, pilih deskriptif statistik, klik OK, kemudian kita pilih range, input range-nya, yaitu data yang tadi akan ditentukan nilai statistiknya. Jika sudah, kita klik kolom, selanjutnya kita tentukan output range-nya. Output range-nya ini adalah tempat di mana data atau nilai statistiknya akan ditampilkan. Oke, jika sudah, jangan lupa di checklist sama di statistiknya, lalu klik OK. Berikut adalah tampilan yang sudah muncul. Ini adalah data-data atau nilai dari statistik ini, dari nilai statistik deskriptif dengan menggunakan Excel. Untuk lebih enak dilihat, atau kita bisa mengurangi angka di belakang koma. Caranya kita pilih menu ini, kita jadikan 3 angka di belakang koma. Oke. Ini adalah data-data statistik deskriptif dari nilai ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menentukan nilai statistiknya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah caranya. Kita masuk ke menu SPSS. Ini adalah tampilannya. Jika sudah, ini adalah data view atau data yang nanti kita tentukan nilai statistiknya. Datanya kita bisa ambil dari Excel yang tadi kita copy dari data Excel. Kita copy dari data Excel yang ini agar nanti hasilnya bisa sama dengan menggunakan Excel. Kita paste di sini. Nah, ini kan ada 2 angka di belakang koma, bisa kita ganti dengan mengklik variabel view. Di sini ada desimal, bisa ubah jadi 0. Di sini namanya kita samakan saja dengan yang di Excel, yaitu data. Ini tergantung kebutuhan aja sih namanya. Oke, kita balik ke data view-nya. 0 di belakang komanya sudah nggak ada. Selanjutnya kita klik menu analis, kemudian deskriptif statistik. Selanjutnya kita klik menu deskriptif. Sini ada data deskriptifnya, kita pindahin ke variable. Jika sudah, kita pilih option-nya. Option ini nilai apa yang akan kita tentukan atau kita tampilkan nanti. Di sini ada main, zoom, kita pilih saja yang mana. Oke, saya akan tambahkan ini. Atau bisa semuanya sih, cuma saya ingin menampilkan yang saya checklist saja, minimum, maksimum, range, variance, dan mean, standard definition. Jika sudah, kita klik continue, lalu OK. Ini adalah tampilan deskriptifnya. Nah, tinggal kita samakan dengan yang tadi
ada di Excel, yaitu dengan cara kita copy dan kita pindahkan ke Excel. Kita pindahkan ke Excel. Taruh di sini. Oke. Ini adalah tampilannya. Sekarang kita warnai untuk lebih mudah menyamai nilai-nilainya. Oke. Di sini mainnya kita samakan 76,552, 76,555. Karena ini dua angka di belakang koma, jadi duanya nggak kelihatan. Selanjutnya adalah standard definition-nya di sini 10,370, di sini 10,370 juga. Simple variance-nya di sini 107,542, di sini 107,542. Range-nya di sini 42, di sini juga sama. Di sini minimum 56, di sini juga sama, maksimum 98, di sini juga sama. Jadi sama aja ya menggunakan SPSS atau menggunakan Excel. Jadi hasil data statistiknya itu sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait menjelaskan menentukan statistik deskriptif dengan menggunakan Excel dan SPSS. Demikian dari saya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penjelasan tadi banyak yang kurang jelas dan kesalahan dalam penjelasan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah presentasi ini kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.